I'm sorry. Oke, 1, 2, 3 nanti dikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A1 Akidah dan Filsafat Islam, yaitu yang bernama Afidatul Husna, Rafli Isnadi, Ardita Sindi, dan Dimas Budi Asmoro. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Teologi Bencana. Jadi yang pertama yaitu tentang apa itu teologi bencana, definisinya, tentang pembagiannya akan dijelaskan oleh sebagian berikut. Jadi teologi bencana itu adalah biasa dimaknai dengan wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualisme, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Adapun kata bencana sering diidentifikasikan dengan sesuatu yang buruk. Teologi bencana adalah sebuah upaya untuk memahami sesuatu yang buruk yang menimpa manusia. Biasa disebut bencana ya. Dengan mengacu pada pemikiran teologis segala sesuatu yang berhubungan Tuhan. Jadi ada juga pembagian tentang bencana. Yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Aliran mengenai keberadaan alam. Terdapat dua golongan mengenai aliran keberadaan alam, antara lain paham naturalisme dan paham supernaturalisme. Paham naturalisme ini kita meyakini bahwasanya bencana alam yang terjadi itu terjadi karena memang sudah waktunya untuk terjadi. Jadi kayak dia itu terjadi karena sebab dan akibat yang terjadi di alam. Sebabnya juga dikarenakan alam dan akibatnya juga berakibat kepada alam. Sedangkan paham supernaturalisme ialah kita yang meyakini bahwasanya bencana atau musibah yang terjadi itu akibat kehendak Tuhan. Jadi bencana alam yang terjadi di sekitar kita ini diakibatkan oleh kehendak Tuhan. Jadi alam itu memang memiliki penyebab atau memiliki ikut andil dalam penyebab dari bencana alam ini, tapi jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana ini tidak akan terjadi. Mengenai bencana. Bencana menurut Islam. Bencana dalam Al-Quran dapat dipahami sebagai suatu musibah. Musibah dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama merupakan kategori sebagai ujian. Ujian sebagai ujian bagi orang yang beriman yang senantiasa untuk dari setiap kejadian untuk memperkuat ataupun memperkokoh keimanan seorang tersebut. Yang kedua, berupa bala. Berupa bala ini merupakan dari Tuhan kepada hambanya yang tidak taat atau hamba yang tersesat dari jalan yang benar. Sebab faktor yang dapat terjadi bencana. Yang pertama, mengenai bencana. Bencana merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dua dikategorikan. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom merupakan yang tidak dapat diubah dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya. Dalam konteks mubrom sama akan musibah yang bersifat mubrom. Musibah ini datang dari Tuhan untuk kekuasaan kepada hambanya agar hambanya tidak lupa akan ada kekuatan yang lebih ataupun di luar kemampuan manusia. Secara lebih luas, pengertian bencana ini merupakan suatu peringatan atau teguran bagi hamba yang tidak taat kepada perintah dan larangan yang datang dari Tuhan. Ataupun musibah ini merupakan ujian bagi hambanya yang datang dari Tuhan kepada hamba agar dapat mengambil hikmah untuk memperkuat keimanannya. Yang kedua, falak. Takdir ini merupakan ketentuan apa yang disebabkan oleh manusia. Dalam takdir ini, manusia memiliki peran dalam terjadinya atau tidaknya takdir ini. Dalam konteks takdir mu'alak ini, sama akan dengan konteks dari musibah yang bersifat mu'alak.
Dalam musibah ini merupakan suatu hukum kausalitas dari tindakan manusia. Musibah ini manusia memiliki peran dalam terjadinya bencana. Dikarenakan manusia itu sendiri yang merusak ekosistem alam seperti manusia melakukan buang sungai ataupun laut yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Pada tim bencana itu dibagi menjadi 3, yaitu al-balad dan Bradisian, di mana di dalam al-balad ini musibah itu berupa peringatan buat manusia agar senantiasa ingat kepada Allah. 2, musibah. Musibah adalah bentuk isim al-fa'il mu'antas terulang dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan yang terakhir, fitnah. Nah, pesan moralnya dari adanya bencana itu sebagai tanda bahwa Tuhan Maha Adil. 2, sebagai bahan evaluasi diri. Di bahan evaluasi diri itu kita dapat senantiasa hati-hati dalam berbuat. Dan yang terakhir, tanda kekuasaan Allah. Ya, sekian dari presentasi kami. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari penjelasan tadi adalah bagaimanapun bentuk bencana tersebut, apabila kita bisa menerima dengan baik, maka akan ditambah syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimanapun jika bersyukur, maka akan bertambah nikmatnya. Itu bukan tentang apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Jadi itu saja, maupun bencana apapun, jika kita bisa menerima bersabar, maka Allah akan memberi apa yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Ya, itu saja dari pesan kami. Apabila ada tutur kata maupun benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng, selesai. Paksa tak